kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita terima hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon untuk menyiapkan berdoa dulu. Ini ke depan ketua kelas. Yuk, depan dulu. Berdoa soleh. Siap. Berdoa mulai. Ya, anak-anakku semuanya, ya, pada siang hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi. Ya, pembelajaran lagi. Sebelum dimulai, saya mau tanya dulu. Mau saya absen dulu, ya. Ini, panggil dulu ya. Putri ada, ya, Yonita, Yulia, Faiz, Dimas, ya, dicari ya. Nabila, Hadir, Pak. oh ya, Aisyah, Dari, ya, Rizky, Hadir, Pak. ya, Taufik, Hadir, Pak. ya, Laras, ya, Niko, Hadir, Pak. Chelsea, Hadir, Pak. ya, Fahim, ya, Alia, Hadir, Pak. ya, Manisha, Dinda, kemana Dinda ya? Oh, sakit apa kepentingan keluarga? Tidak, Pak, alasannya. Oh ya. Danu, Hadir. Aditya. Hadir. Jadi kawan kita yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini adalah satu orang ya. Ya, doakan saja semoga dia sehat-sehat selalu. Ya. Nah, sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Ya. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar kita lebih bersemangat lagi. Kenapa? Karena sudah siang hari, kita biar surprise dulu. Perhatikan videonya Garuda Pancasila. Sampai kamu tegak mengikuti menyanyi bersama-sama. Ayo. Ya, nyanyi Garuda Pancasila. Ya, ikuti ada lagunya ya. Ya.
nyanyi bersama-sama. Bola yang lainnya yang berbentuk lingkaran? Coba kelompok satu ini saya kasih nama kelompok juring ya. Ingat, kelompok juring. Coba benda apa saja yang berbentuk lingkaran coba? Apa? Oh, tutup botol, betul. Oh iya, udah kelompok juring semua. Yang lain? Kelompok juring ini kelompok apotema, ingat-ingat. Juring apotema. Kelompok apotema. Berikan contoh satu aja yang benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Bola, ya betul. Sekarang ini kelompok juring apotema. Ini saya kasih kelompok diameter. Nah, ingatnya ya diameter ya. Perhatikan. Coba beri contoh satu aja di sekeliling kalian yang benda yang berbentuk lingkaran. Selain bola sudah ada itu, yang di sini ada kancing baju, betul? Ya, ke-1. Sekarang kelompok yang terakhir ini kelompok apa? Bukan juring, kelompok apotema. Ini diameter. Ini kelompok jari-jari. Iya. Kelompok jari-jari. Ya. Berikan contoh satu aja. Yang pernah kamu lihat benda yang berbentuk lingkaran. Kaleng. Kaleng apa? Kaleng sarden. Boleh kaleng sarden, boleh kaleng susu, ya. Hanya. Kasih aplaus untuk kelompok jari-jari. Ya. Gimana anak-anak? Berarti kalian sudah tahu semua benda yang berbentuk lingkaran di lingkaran kalian. Ada kancing baju, ada kaleng susu, ada yang belum kalian sebutkan, roda, motor, roda, sepeda yang setiap hari kalian naik itu. Itu benar. Ya, paham? Ada apa di dalamnya itu?
Di dalam lingkaran itu, mari kita lihat videonya. Ya. Ya, sebelum ada video, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang berkaitan dengan lingkaran, kita akan berbicara tentang bagian-bagian lingkaran. Tujuannya satu, kalian supaya bisa mengetahui apa itu bagian-bagian lingkaran. Yang kedua, kalian bisa menyebutkannya. Ketiga, bisa menyampaikan tentang bagian lingkaran. Ini sebagian daripada tujuan-tujuan pembelajaran, sehingga kita bisa mengetahui apa itu nanti kelompok apa namanya? Kelompok juring. Apa itu yang namanya juring? Nanti ada. Itu kelompok apa? Apotema. Apa nanti yang dinamakan apotema? Ya. Terus ini kelompok diameter. Apa yang dinamakan diameter? Ada di dalam lingkaran nanti. Terus ini kelompok jari-jari. Ada juga nanti. Makanya tujuan kita harus tahu itu nanti. Ya, Pak? Nah, agar lebih jelasnya, coba simak video pembelajaran tentang bagian-bagian lingkaran. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perhatikan anak-anak semuanya, biar nanti kita tahu. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 6. Kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bagian-bagian lingkaran. Adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah benda-benda yang berbentuk bidang lingkaran atau lingkaran? Nah, coba sebutkan benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Contohnya di sini adalah roda pada sepeda, jam dinding, uang logam, dan kancing. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran atau bidang lingkaran. Menurutmu apa yang dimaksud dengan lingkaran adik-adik? Di sini lingkaran adalah titik-titik pada bidang data yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini adalah lingkarannya adik-adik ya. Kalian lihat jaraknya itu sama terhadap titik yang ada di tengah ini. Maka bidang ini disebut dengan lingkaran. Sekarang kita masuk dalam bagian-bagian lingkaran. Jadi lingkaran itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama, bagian dalam lingkaran adalah titik pusat. Nah, kamu perhatikan gambar ini adik-adik. Titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran, ini di tengah-tengah lingkaran, adalah titik pusat. Nah, pada gambar ini, titik 0 ini merupakan titik pusat lingkaran. Jadi berada di tengah-tengah lingkaran, namanya titik pusat. Lalu bagian lingkaran yang kedua adalah diameter. Perhatikan gambar berikut ya. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, titik pusat yang tadi kan angka 0 ini. Panjang diameter itu disimbolkan dengan huruf D ya, D kecil. Pada gambar di samping, A ke B adalah diameter lingkaran. Jadi A ke B ini, garis ini dinamakan diameter karena melalui titik pusat ya. Ini namanya diameter. Bagian lingkaran yang ketiga adalah jari-jari. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan
titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari itu ditulis R ya. Kalau diameter tadi D. Kalau jari-jari itu R kecil. Panjang-panjang jari-jari lingkaran ini itu adalah setengah dari panjang diameternya. Pada gambar di samping, 0 ke A itu diameter, 0 ke B diameter jari-jari, maaf ya, 0 ke A jari-jari, 0 ke B jari-jari juga, 0 ke C ini juga jari-jari. Ini termasuk jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran itu setengah dari diameter lingkaran. Berikutnya ada busur. Nah, jadi perhatikan di sini. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembara di lingkungan tersebut. Busur lingkaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Nanti apa bedanya busur kecil dan busur besar? Nanti Kak Citra akan jelaskan. Akan tetapi, jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur kecilnya. Nah, pada gambar di samping, A ke B, ya ini ya, A ke B ini merupakan busur lingkaran. Nah ini ya, A ke B ini busur lingkaran. Bagian lingkaran yang berikutnya adalah tali busur. Nah, perhatikan di sini apa itu tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung dari lingkarannya. Tadi kalau busur ini kan misalnya A ke C ini. Nah, sekarang kalau tali busur itu garisnya ini, ya, yang menghubungkan busur lengkungnya. Pada gambar di samping, garis lurus A ke C merupakan tali busur lingkaran. Selanjutnya ada juring. Nah, ini adalah juring, ada di gambarnya. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, pada gambar di samping, juring lingkarannya itu ditunjukkan oleh daerah B0C, ya. Daerah yang dibatasi oleh jari-jari 0B, 0C dan busurnya adalah busur BC. Ya, itu ya adik-adik ya yang perlu kalian ketahui. Berikutnya ada tembereng ya. Nah, tembereng ini adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini busur, ini tali busur yang lurusnya. Nah, di dalamnya ini namanya tembereng. Nah, pada gambar di samping, daerah yang berwarna biru yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC, ini busurnya itu yang lengkung ya, tali busur itu yang lurus ya. Ini merupakan tembereng. Bagian lingkaran yang ke-8 adalah apotema. Apa itu apotema? Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut harus tegak lurus dengan tali busurnya. Nah, pada gambar di samping ya, ini adalah OD. Nah, di sini seharusnya D ya. Ini adalah apotema. Jadi begini. Ini adalah busurnya. A ke B ini adalah busurnya. 0 ini adalah titik pusatnya. A ke B yang garis lurus adalah tali busurnya. Lalu ditarik ke atas ke arah titik pusat. Nah, ketemu titik pusat di sini, maka 0 ke D ke sini, ini namanya apotema. Nah, sekarang bagaimana membedakan juring kecil dan juring besar, serta tembereng kecil dan tembereng besar? Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini yang kecil ini namanya adalah juring kecil, ya, karena bentuknya kecil ya juringnya. Sedangkan yang besar ini ya, yang warna putih ini adalah juring besar. Lalu tembereng kecil seperti apa? Nah, kalau tembereng kecil dan tembereng besar itu bedanya cuma ini, sama. Kalau yang besar ini, yang putih besar ini tembereng besar. Kalau yang kecil ya tembereng kecil. Itu cara membedakan juring dan tembereng
besar maupun kecil. Jadi kalian harus paham ya cara membedakannya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang bagian-bagian lingkaran. Semoga adik-adik paham ya apa yang Kak Citra sampaikan. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Sudah? Nah, tadi anak-anak semuanya sudah memperhatikan tentang lingkaran dan bagian-bagiannya. Betul ya? Nah, coba saya ingin mengetahui bagian-bagian lingkaran tadi ada berapa? 7, 8. Apalagi? Yang betul berapa tadi? 8. Bagian coba kelompok apa nih? Yuring. Beri contoh satu bagian lingkaran. Apa tadi? Yang kamu ingat? Apotema. Nah, kelompok apa nih? Kelompok juring ya. Ya, kelompok apa? Apotema. Coba beri contoh satu. Juring. Ini apalagi selainnya nih? Selain ada juring, ada apotema, tadi apa? Jari-jari. Siapa tahu bisa mengasih penjelasan tentang jari-jari. Jari-jari adalah garis atau setengah dari diameter dibatasi oleh titik O tadi kosong, jadi setengahnya. Kalau kalian melihat sepeda itu jari-jarinya banyak sekali. Terus kelompok jari-jari bisa mengasih tahu bagian lingkaran tadi apa? Di antaranya diameter, padahal kalian namanya jari-jari. Tidak apa-apa. Ada lebih jelasnya, Pak Ari mau ngasih lembar kerja kelompok. Minta tolong nanti dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ya bisa bagi anak-anak. Bisa bagi kerja kelompok. Dan nama kelompoknya nanti dikasih ya. Isi ini ada soal, jawabannya di sini. Ini untuk begini jelasnya. Ini kelompok. Kasih nama kelompoknya nanti ya. Ya. Ini diisi bekerja sama dengan kelompok ya. Satu-satu. Ini juga dikerjakan sesuai dengan nama kelompoknya. Nama kelompoknya apa ya? 1, 2, 3, 5. Ya. Ini juga silakan kerjakan bareng-bareng. Ya, berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, ada yang isi, ada ini, ada 5 soal. Ya. Kasih nama kelompoknya dulu. Nama kelompoknya apa? Musyawarah, jawabannya apa? Gitu ya. Ada yang isi, ada yang mencari jawabannya. Ya. Yang nggak ngerti silahkan bertanya, yang bingung. Ya, mana? Ya ini soalnya cuma 5. 5 soal silakan kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian tadi. Ya, ini nama kelompok, perhatikan. Ya. Ya, perhatikan. Ini yang atas sendiri. Ini adalah nama kelompok kalian. Kelompok apa? Misal juring, tulis juring. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Isi. Habis itu kalian baru mengerjakan. Nomor 1, pertanyaannya apa? Diisi di sini jawabannya. Itu ya. 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 Kalau udah ngerti, silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Ya. Ya, dari sini jawabannya. Jawabannya ada di sini. Ini soalnya, taruh di situ jawabannya. Ya, ditaruh di sini jawabannya ya. Ya, silakan berdiskusi. Ada lagi yang nanya ya nanti. Yang belum tahu cara isinya.
Tahu? Ya, silakan sih. Ya. Itu ada 5 soal, silakan jawab. Itu ada skor nilainya, ya. Kalau nomor 1 terjawab, nilainya 10. Kalau 2 terjawab, nilainya 30. Skor 3 kalau benar 20. Jadi total nanti 100. Ya, kalau betul semua. Saya harapkan kalian setelah melihat video pembelajaran tadi, kalian bisa mengerjakan soal-soal kelompok itu dengan benar. Ya, ya. Ya, sekarang berdiskusi kelompok masing-masing. Sudah selesai? Ya, mau tanya apa? Ya? Oh tidak. Ini cuma disebutkan bagian-bagian lingkaran saja. Pengertian apa, pengertian apa. Ya. Nanti ada menggambar sendiri, nanti dikasih waktu 5 hari. Ya, gambar lingkaran. Ini baru pemahaman kalian tentang video pembelajaran yang ditayangkan tadi. Nah, ini tugas kalian sampai di mana kalian memahami tentang materi video pembelajaran. Nomor Juli gimana? Udah selesai? Nah, ya, lanjut. Apalagi yang mau bertanya, yang dapat, udah ngerti? Ya, kita isikan dulu. Usahakan nilainya 100 nilainya ya. Kalau nilainya 100 berarti kalian sudah hebat. Nah, sudah paham tentang video tadi ya. Tuh. Kelompok diameter gimana? Kurang berapa nomor? Ya, ini biasa sampai nanti. Ya. Apa? Ya, luas, bukan luas, luas garis. Nomor jari-jari gimana? Udah selesai? Ini biar ditulis di sini. Ini nggak bisa nulis. Nomor berapa? Nomor 2. Pertanyaannya apa? Nomor 3 pertanyaan. Yang menghubungkan satu titik dari kanan. Titik pusat lingkaran menyebut yang benar. Ruas garis yang menghubungkan satu titik pada garis lingkaran ke titik pusat berarti dari jari per jari yang menghubungkan satu titik pada garis lingkaran ke titik pusat berarti jadi ya sudah tunggu sebentar kawannya biar selesai dulu.
diameter. Ukuran berapa diameter? Oh ya, ini disebutkan, yang ini sebutkan bagian-bagian aja yang warna-warni. Jari-jari sudah? Mana yang nggak tahu? Oh, pertanyaannya. Kelompok mana lagi yang belum selesai? Kelompok ini selesai. Kelompok belum selesai. Kelompok kurang satu ya, monggo selesaikan. Apa ini? Tali busur dan busur. Daerah yang dibatasi tali busur dan busur. Nah, tali busur dan daerah yang dibatasi. Sudah? Ya. Sudah semua? Perhatikan anak-anak semua. Saya persilahkan kelompok siapa dulu yang mau maju, coba tunjuk jari. Iya, kelompok Juring. Ayo dibaca jawabannya. Nanti yang lain menanggapi ya. Kalau misalnya jawabannya ini salah, dikasih apa? Nah, masukan. Ya, ayo. Pertama ini nama kelompok. Yang keras. Perhatikan teman-teman, yuk. Perhatikan teman-teman, yuk. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok tentang bagian-bagian lingkaran, yaitu kelompok Juring. Yuk. Nama kelompoknya 1. Keras. Ya, pertanyaannya dibaca sama silakan. Perhatikan ya. Jawabannya. Ya, bagaimana? Masuk semua, ayo. Jempol. Bagus. Yang nomor 2. Betul, bagian-bagian lingkaran ada juring, ada ulima, ada diameter, ada apa tadi? Ada jari-jari, betul? Masih hapus, tepuk tangan. Ya, selanjutnya. Nomor 3. Disebut jari-jari, betul nomor 3? Kasih jempol. Bagus. Ya, sudah sampai nomor 3. Sekarang yang 4 sampai 5. Kelompok siapa yang siap? Iya, kelompok apa tuh? Ya. Sekarang kelompok apotema mau menjawab soal nomor 3 dan 4. Perkenalkan dulu namanya. Saya kelompok apotema. Saya kelompok apotema. Kita. Anggota 1 Nabila, 2 Aisyah, 3 Taufik, 4 Rizky, 5 Geri. Saya menjawab kelompok 4. Yang dimaksud dari busur lingkaran adalah Apotema. Ayo jawaban yang nomor 3 dan 4. Yuk. Ya, 4 sama 5. Yuk. Ulang dari perkenalan. Sedangkan saya dari kelompok apotema yang mengatakan 1 Nabila, 2 Aisyah, 3 Taufik, 4 Rizky, dan 5 Geri akan menjawab nomor 4. Nomor 4 yang dimaksud dari busur lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam satu lingkaran. Betul? Semua.
tepuk tangan. Kelompok ya, ini sudah ada 2 jawaban dari kelompok Juring, kelompok Apotema. Bagaimana untuk kelompok 3 dan 4? Kira-kira jawaban dari kelompok 2 ini, 2 kelompok, ada yang mau bertanya dengan kelompok itu betul apa salah? Betul kira jawaban tadi? Betul ya? Betul. Kelompok ini kira-kira ada jawaban lain? Betul sama? Alhamdulillah. Artinya kalian sudah tahu apa itu yang disebut dengan lingkaran. Bagian-bagiannya banyak sekali ternyata ya, bagian-bagian lingkaran. Nah, sekarang saya minta kalian untuk bisa menggambarkan lingkaran di kertas kalian. Coba gambarkan lingkaran. Dan bagian-bagiannya kecil tidak apa, pakai jangka. Ya, ini ada jangka. Ya. Bagian jangka dibuka. Nah. Besar, pakai ini. Caranya lihat itu kita ya. Ini caranya ya. Untuk menggambar lingkaran pakai jangka, perhatikan. Ini yang lancip ditaruh sini tengah, ditekan, ini diputer. Jadikan lingkaran. Bisa? Ayo ini. Yang besar aja kalau bisa. Kalau ini besar, yang besar. Nah, gitu. Nanti kasih putar sini. Besar sini. Sekarang kalian buat bagian-bagian lingkaran sesuai gambar ini. Nah, ya, juga yuk. Yang lainnya juga bisa membuat. Ya, bisa membuat di kertas, di bukunya masing-masing. Ya, sesuai ini. Gimana? Bisa caranya membuat? Bisa ya. Sekarang dibuat bagian-bagian lingkaran. Ada penggaris di sini tadi. Ambil penggarisnya. Nah, ada penggaris. Ambil semua penggarisnya. Ya. Nah, ya seperti itu. Lihat. Silakan boleh di masing-masing. Ya, itu masing-masing aja. Kelompok ini sudah? Oh ya. Pensilnya aja. Ya, semuanya ini tulisin. Yuk, selesai. Ini ya. Ya, satu aja. Ini pakai jari yang panjang nih. Nggak bisa. Itu bisa. Harus penggaris panjang. Di sini itu bisa. Baru yang ini dari sini. Ya, bisa. Mana lingkarannya? Jangan jari. Ya, jari mana benda busuk apa jangkanya? Jangan. Ini nyampe sebut dari mana? Ya, lihat caranya, perhatikan. Lihat. Dari sini, kita bukan di sini. Putar.
bukan bagian tadi. Udah ya, selesai ya. Tarik ke depan, tarik ke depan, tarik ke depan. Tarik ke depan. Oh, Sika. Iya, Sika. Ini bagian ini namanya apa? Ini namanya oh. Ini namanya oh. Sudah bisa ya? Bisa ya? Sudah bisa semua gambarnya? Pecah kali dari satu. Sini. Ya, ya. Ini. Nah, ini satunya. Ya, perhatikan semuanya anak-anak. Perhatikan semuanya. Ya udah, perhatikan. Sudah selesai semua gambarnya ya? Ya. Sudah ngerti bagian-bagian lingkaran? Ya. Kita akan lanjutkan bagaimana caranya kita mengetahui mengukur tentang keliling lingkaran dan juga dengan apa? Memakai alat yang kalian bawa. Ada benang, ada kaleng. Perhatikan nanti video pembelajarannya, ya. Ya, perhatikan, kita lanjutkan bagaimana kita mengetahui tentang apa? Mengetahui lingkarannya. Ini ada pembelajarannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang konsep rumus keliling lingkaran dan nilai pi. Sebelumnya kita sudah membahas cara menghitung keliling lingkaran jika diketahui panjang dari jari atau diameter lingkaran. Dan juga kita sudah membahas cara menghitung panjang dari jari atau diameter lingkaran jika diketahui keliling lingkarannya. Yang belum menonton, ada baiknya tonton itu terlebih dahulu. Link videonya kakak taruh di deskripsi. Kali ini kita akan bahas secara lengkap dan detail dari mana didapatkan rumus keliling lingkaran dan nilai pi yang sudah sering kita gunakan pada video-video sebelumnya. Diharapkan dengan video ini adik-adik benar-benar akan memahami tentang keliling lingkaran. Perhatikan, kita akan gambarkan 3 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama, diameternya 8 cm. Lingkaran kedua, diameternya 10 cm. Lingkaran yang ketiga, diameternya 14 cm. Perhatikan lingkaran pertama yang berdiameter 8 cm. Kita akan ukur panjang garis lengkungnya. Kita copy paste lingkarannya. Sekarang garis lengkungnya kita bentangkan sehingga bentuknya menjadi garis lurus. Garis lurus ini panjangnya sama dengan garis lengkung lingkaran atau keliling lingkaran. Sekarang
kita bisa gunakan mistar untuk mengukur panjang garis lurus ini. Kita dapatkan panjangnya 25,15 cm. 25,15 cm ini adalah keliling dari lingkaran. Kita akan lakukan hal yang sama pada lingkaran kedua. Kita copy paste lingkarannya. Kemudian garis lengkungnya kita bentangkan. Sehingga bentuknya menjadi garis lurus. Kemudian kita ukur panjang garis lurus ini. Kita dapatkan panjangnya 31,40 cm. 31,40 cm ini adalah panjang dari garis lengkung lingkaran atau keliling dari lingkaran. Selanjutnya untuk lingkaran yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. Kita copy paste. Selanjutnya garis lengkungnya kita bentangkan. Sekarang bentuknya sudah menjadi garis lurus. Kita ukur panjangnya menggunakan mistar. Kita peroleh nilai panjangnya 44,00 cm. Selanjutnya, keliling lingkaran ini kita bagi dengan diameter lingkaran masing-masing. Lingkaran pertama, kelilingnya 25,15, diameternya 8. Kita bagi 25,15 per 8. Kita peroleh hasilnya 3,14. Lanjut ke lingkaran kedua, keliling kita bagi dengan diameter. Kelilingnya 31,40, kita bagi dengan 10. Kita peroleh hasil 3,14. Lanjut ke lingkaran yang ketiga, keliling dibagi diameter. Kelilingnya 44, diameternya 14. 44 dibagi 14, kita peroleh 3,14. Ternyata jika keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 3,14. 3,14 inilah yang kita kenal dengan nilai pi. Pi kita simbolkan seperti ini. Maka keliling per diameter sama dengan pi, atau K per diameter sama dengan pi. Ini rumus yang pertama. Dari rumus ini kita bisa dapatkan rumus yang kedua, yaitu keliling atau K sama dengan pi kali D. Selanjutnya, karena diameter atau D sama dengan 2 kali R, maka jika nilai D kita ganti dengan 2 kali R, rumusnya menjadi pi dikali 2 dikali R. Selanjutnya, angka 2-nya kita pindahkan ke depan, sehingga rumusnya menjadi 2 dikali pi dikali R. Nah, inilah rumus lingkaran yang kita kenal, yaitu keliling sama dengan 2πr atau pi kali D. Bisa dipahami ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan anak-anak semuanya. Sekarang kalian sudah belajar tentang lingkaran, bagian-bagiannya. Sekarang bagaimana cara menemukan pi? Ternyata yaitu lingkaran dibagi diameter tengah. Coba kalian dengan apa yang kamu bawa, kalian diukur lingkaran pakai benda, nanti panjangnya
panjangnya berapa, kamu bagi garis tengahnya. Coba kita buat. Yuk, yang bawa kaleng sarden, yang bawa kaleng susu. Nah, caranya perhatikan. Ya, caranya perhatikan ukurnya. Ini diukur pilihnya dulu. Pakai ini, lihat. Dipaskan ini berapa ini? Kalau sudah diukur panjangnya ini berapa? Setelah itu dibagi dengan garis tengahnya. Nah, coba ini ukur panjangnya berapa? Sudah diukur semuanya, anak? Ya. Panjangnya diukur. Setelah itu dibagi garis tengah yang kamu buat. Berapa garis tengah yang kamu buat ini berapa? Kalau pakai kaleng susu berarti garis tengah susu. Ya. Dari 0 ukurnya. Ya, ukurnya di mana ukurnya? Perhatikan cara ukur. Ya, lihat. Dari pertama kamu pegang ini, ambil benang, masukkan sini di garis. Ini ada di sini berapa lingkarannya? Nah, berarti ini kamu panjangnya ini berapa, ditulis di situ. Ya, ditulis di sini di buku atau di sini boleh. Ya, ditulis di buku masing-masing. Bukunya kalian satu buku, nanti ada presentasi. Yuk, bukunya di buku. Atau di sini aja. Panjangnya berapa coba dulu. Kamu ukur garis tengahnya. Diameter ini garis tengah, kaleng susu. Kalau ini ambil garis tengah dari 0. Nah, ini ya. Satuan di sini 5 cm. Nah, 5 cm. Berapa tentunya? Nah, di sini dari 0 ya. 0-nya di sini. Nah, 0. 17. Buat panjang lingkaran. Panjang lingkaran atau berapa tadi? 17. Dibagi diameter garis tengahnya berapa tadi? Dibagi 5. Hasilnya nanti dengan begini caranya. Lihat ya, di sini 17 ini berarti 17 berarti 3. Itu ya, 15 dikurangi 2 baru masih bisa tulis di sini. 2 baru 5 adalah 4. Apa itu hukumnya tadi? Ditemukan 3,14. Kamu maju. Ditemukan. Ya, hasilnya ya, kamu. Bagi.
Ya. Ya, untuk kelompok juri. Nah, tadi yang diukur pakai kaleng susu ya. Nah, setelah dibagi, pilih lingkaran dengan diameter tigonya mendekati 3,14. Betul. Ya. Terus kelompok ini hasilnya berapa tadi? 17 dibagi. Nah, hasilnya terakhir 3, berapa? Ya, mendekat berarti 3,14. Pas. Ya, betul. Kelompok apa ini? Nah, kelompok diameter hasilnya 3,14. Betul. Nah, ini berapa nih? Ya, ini kalau dibagi timbulnya 3,14. Nah, perhatikan. Sekarang kesimpulan. Ya, perhatikan kesimpulannya. Perhatikan sekarang kesimpulan dari yang ukur tadi. Ya, kelompok sini bisa maju. Hasil kesimpulan ukuran tadi diajarin mari. Ya, hasilnya tadi coba maju. Ya, maju aja. Semuanya perhatikan ya. Ini. Perhatikan ini. Bapak Judi mau membuktikan bahwa keliling lingkaran dibagi diameter hasilnya pi atau 3,14. Ini. Nah, itu ya 3,14 ya. Tuh, dah. Sekarang kelompok ya. Kelompok apa namanya? Baca. Sini baca. Nah, baca. Hasil pengukuran dibagi diameter hasilnya adalah 3,14. Betul. Nah, mendekati kelompok. Ya, akhirnya coba baca bisa. Ya. Ayo maju. Perhatikan semua teman-teman. Yuk. Saya akan membacakan hasil pembuktian bahwa lingkaran dibagi diameter hasilnya pi 3,14 atau yang mendekati. Ya, betul? Ya, kasih yang terus untuk kelompok. Ya. Ini kelompok ini, yuk. Aditya, coba dibaca hasilnya. Yuk, ini diajarin kali cara menyampaikan. Yuk. Ayo Aditya. Ini yang sebelah ya. Diajarin kali. Kelompok jari-jari, perhatikan. Ya, hasil dari
keliling lingkaran dibagi diameter. Dibagi diameter hasilnya 14 mendekati. Ini ya, ini ya. Ya udah. Nah, sih, betul. Hasilnya sama. Betul kan? Berarti dari penjelasan video pembelajaran tadi, setelah perhatikan semua, perhatikan tadi. Ayo perhatikan. Ya, terbukti bahwa setelah kita buktikan bahwa pi kita dapatkan dari keliling lingkaran dibagi diameter, hasilnya pi atau bisa 3,14. Paham? Ya, ini hasil kesimpulan. Sekarang anak-anak semuanya, sebelum kalian pulang, ya, ada kesimpulan-kesimpulan yang di sini itu tadi, ya. Perhatikan kesimpulan. Ada lembar kerja. Ini lembar kerja mandiri. Artinya nanti kamu kerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah. Nanti besok pagi sama Pak Ari diminta. Ya, gitu ya. Nah, ini satu-satu. Ini tuh. Nanti ini tugas mandiri, ya, jawabannya ada di situ. Ya, Safari. Ya. Coba perhatikan semuanya, ada Pak Ari semua. Jangan ada yang bicara. Ya. Kita sudah belajar tentang apa hari ini, Nana? Lingkaran dan bagian-bagiannya. Serta ada satu lagi, cara menemukan rumus. Cara mencari keliling lingkaran dan itu ketemu dengan pi. Tahu pi ya? Pi itu 3,14. Selain itu ada pembelajaran yang kemarin adalah 22/7. Sekarang saya akan tahu bagaimana cara menerapkan 3,14 dengan 22/7. Perhatikan. Kalau 3,14 berarti yang diameternya garis tengah atau R-nya jari-jari itu bukan kelipatan 7. Tahu bukan kelipatan 7, contohnya 5, bukan kelipatan 7. Ya, dan sebagainya. Kelipatan 7 itu yang 7, 14, 21 dan seterusnya. Tetapi kalau memakai yang 22/7, perhatikan anak-anak semuanya. Di sini ada 3,14, ada 22/7. Nah, yang 22/7 ini dipakai apabila jari-jari atau diameternya adalah kelipatan 7. Nah,
Ini garis tengahnya ini diameter. Di sini tertulis 14. Berarti nanti pakai R-nya apa? P-nya apa? P-nya pakai 22 per 7. Tetapi perhatikan, perhatikan. Kalau di sini bukan 14, 10. Berarti bukan 5,7. Memakai P-nya adalah 3,14. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini? Ya. Sudah paham semua? Ya. Alhamdulillah. Ya anak-anak, karena jadwal jamnya kita sudah habis, kita cukupkan sampai sini dulu pembelajaran kita. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa lembar kerja siswa yang satu-satu itu diisi di rumah. Hari Selasa nanti saya minta lagi, ya. Ingat secara berkelompok tadi. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa. Untuk ketuanya, silakan memimpin doa. Siap-siap dulu. Ya, tasnya dimasukin. Apa itu? Punya di tas. Kita silakan berdoa dulu. Siap-siap berdoa dulu. Fokus berdoa. Ya, apa itu? Jangan lupa anak-anak semuanya pulang, ucapkan salam di rumah, salim yang ada di rumah, bapak, ibu, dan adik yang ada di rumah, ucapkan salam. Setelah itu jangan lupa sholat 5 waktunya, ya.